Perkenalkan, nama saya Ikat Muhammad, NIM 2021030304. Sebelum saya menganalisis dan memaparkan hasil dari observasi saya, maka saya akan menjelaskan dahulu apa itu erosi. Erosi merupakan sebuah proses maupun peristiwa hancurnya maupun hilangnya lapisan pada tanah, baik disebabkan oleh pergerakan air maupun pada pergerakan angin. Erosi pada tanah dapat membuat produktivitas pada tanah menurun dan tanah berperan pada kualitas lingkungan hidup. Erosi pada tanah akan terus selalu terjadi pada permukaan tanah, yang dimana pada suatu tempat akan terjadi pengikisan dan sementara lain pada tempat lainnya akan terjadi penumbukan. Dalam proses terjadinya erosi pada tanah, proses erosi memiliki beberapa fase. Di dalam erosi itu ada fase pelepasan, fase pengangkutan, dan juga fase pengendapan. Pada fase pelepasan, partikel dari agregat pada tanah akan mengalami pelepasan partikel yang diakibatkan dari jatuhnya maupun tetesan hujan, baik secara langsung dari darat maupun juga dari pepohonan, yang dapat menghancurkan struktur pada tanah sehingga terjadi pelepasan pada partikel tanah. Tidak hanya pada saat hujan, namun air yang mengalir juga dapat mengakibatkan erosi pada tanah. Kemudian ada fase pengangkutan. Pengangkutan merupakan fase di mana partikel-partikel yang terlepas dan menjadi butiran dari proses hasil pelepasan akan diangkut pada aliran yang akan dipindahkan pada tempat yang lainnya yang lebih rendah. Kemudian ada fase pengendapan, yang dimana pada fase pengendapan merupakan fase di mana sudah tidak ada kemampuan dalam mengangkut partikel-partikel tanah dari proses pelepasan tadi, yang pada fase ini diendapkan biasanya terletak pada tempat daerah dengan dataran rendah, yang ketika kemampuan untuk mengalirkan air atau mengangkut sudah tidak dapat mengangkut partikel, kemudian akan terjadi pengendapan, yang hal tersebut dinamakan dengan fase pengendapan. Adapun banyak hal faktor yang dapat mempengaruhi terhadap besarnya suatu erosi, yaitu adanya faktor iklim, kemudian ada faktor vegetasi, dan kemudian ada juga faktor sifat pada tanah tersebut, dan yang terakhir ada juga faktor dari intervensi manusia terhadap sebuah lahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan observasi pada sungai Kali Kedung Bendo yang berada pada Desa Gemekan, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto. Dan sungai Kali Kedung Bendo sendiri ini merupakan sungai yang salah satunya bagian dari das Sungai Brantas. Penelitian ini dilakukan di Sungai Kedung Bendo, yang berada terletak di Desa Bliwingsari, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto. Sungai Kedung Bendo merupakan bagian dari das Brantas. Sungai Kedung Bendo sendiri memiliki aliran air yang tenang ketika tidak terjadi musim hujan. Namun ketika musim hujan datang, aliran air pada Sungai Kedung Bendo cukup deras dengan volume yang tinggi sehingga dapat membuat terjadinya erosi. Pada dasar sungai, Sungai Kedung Bendo pada dasarnya sungainya tertutupi oleh gravel atau batu kali dan beberapa berupa pasiran pada bantaran sungai. Sungai Kedung Bendo sendiri memiliki jenis tanah andosol, dan ketika musim kemarau tiba di mana sungai pada das Brantas tersebut airnya surut. Sungai Kedung Bendo digunakan untuk lokasi wisata yang dikelola oleh masyarakat setempat pada saat musim kemarau ketika airnya surut. Erosi ialah perpindahan pada pengikisan tanah dari tempat satu ke tempat yang lain. Erosi tersebut dapat berdampak buruk pada produktivitas tanah. Pada lokasi penelitian dan penulis teliti, erosi yang terjadi pada Sungai Kedung Bendo merupakan steam bank erosion atau erosi yang terjadi di tebing sungai.
Erosi ini terjadi karena adanya pengikisan pada tanah yang disebabkan oleh aliran air, sehingga tanah pada dinding tebing sungai mengalami pelepasan maupun penghancuran oleh air. Erosi pada tebing sungai ini akan semakin parah apabila tidak adanya vegetasi pada bantaran sungai, sehingga tanah tidak dapat bantuan dalam meningkatkan konsistensi tanahnya dan resisten tanah pada air, sehingga tanah akan mudah tergerus oleh air. Erosi yang terjadi pada Sungai Kedung Pendo disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu iklim dan hujan, yang dimana iklim dapat mempengaruhi curah hujan yang tinggi, sehingga dapat membuat debit air di sungai semakin bertambah seiring dengan intensitas dan durasi pada hujan. Debit air yang naik volumenya lambat laun akan bisa meluap, dan ketika air meluap maka aliran air akan terjadi sangat cepat dan dapat menggerus dinding-dinding tanah, sehingga hal tersebut merupakan sebuah pada proses erosi. Sungai Kedung Pendo sendiri tanahnya tidak rata dan bergelombang, dan terdapat vegetasi di sana seperti pohon bambu yang terlihat tinggi menjulang dan menyisakan tanah yang memiliki perbedaan ketinggian dengan tanah yang tidak terdapat vegetasi. Hal ini tentunya disebabkan oleh adanya sebuah erosi, yang dimana pada tanah yang memiliki vegetasi akan tertahan tanah tersebut oleh akar, sehingga tidak ikut tergerus oleh aliran air. Kemudian juga terlihat ada banyaknya sampah pada ranting-ranting pohon bambu yang menandakan dan mengindikasikan bahwa air sebelumnya telah pernah menyentuh titik tersebut, sehingga aliran air yang membawa sampah tersebut akan tersangkut pada pepohonan bambu tersebut. Dengan adanya sampah pada ranting pohon merupakan sebuah pertanda di mana air dapat mencapai ketinggian tersebut. Proses sedimentasi ini meliputi proses dari erosi, transportasi maupun penggerapan, dan pemadatan. Yang secara umum, proses sedimentasi ini dibedakan menjadi dua, yaitu proses sedimentasi secara geologis dan proses sedimentasi yang dipercepat. Proses sedimentasi yang terdapat pada Sungai Kali Kedung Pendo tersebut merupakan proses sedimentasi yang masih berada pada pelapukan batuan beku yang terbawa ke dalam air dan mulai mengendap, yang dimana bisa kita lihat bahwa masih banyak batuan kali dan gravel yang terdapat pada dasar sungai yang menutupi permukaan dasar sungai tersebut. Erosi memiliki dampak yang buruk bagi kondisi lingkungan maupun juga pada manusia. Dampak dari erosi ini dapat mengganggu terhadap ekologi, yang dapat mempengaruhi keadaan kandungan bahan organik pada tanah yang kandungan organik tersebut berguna dalam pengembangan pertanian. Erosi ini tentunya dapat menggerus lahan masyarakat baik pertanian maupun tidak. Dampak erosi ini akan lebih parah apabila tidak diperhatikan dengan benar dan ditangani secara cepat dan tepat, yang dapat membuat dampak terhadap semakin tingginya erosi pada tanah. Adapun beberapa solusi dan upaya dalam mengurangi terjadinya erosi pada tebing sungai yang dapat dicegah dengan melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama, melakukan penanaman atau vegetasi pada pinggir tebing sungai, yang dimana penanaman tersebut dari sebuah tanaman atau tumbuhan pada akarnya dapat menahan tanah dari aliran air, sehingga tanah tidak mudah untuk terlepas dari satuan tanah. Dengan adanya vegetasi pada tanah dapat melakukan resistensi dan perlawanan terhadap erosi yang disebabkan oleh air hujan maupun aliran air. Dan menggunakan metode vegetasi, adapun solusi dengan melakukan pembangunan cek dam atau tanggul pada sungai, yang dimana tanggul sungai atau cek dam berperan dalam menahan tanah untuk tidak ikut tergerus oleh proses erosi yang disebabkan oleh beberapa faktor. Penggunaan tanggul pada sungai membantu mencegah erosi dan dapat terbilang lebih efektif dan kuat menahan air. Namun terdapat kelemahan maupun keuntungan dari dua metode tadi, yang dimana vegetasi dinilai lebih murah, namun keefektifannya dalam menahan tanah itu lebih sedikit dibandingkan dengan tanggul sungai. Namun pada tanggul sungai memiliki pembiayaan yang lebih besar, tetapi dengan keefektifan lebih tinggi dibandingkan dengan vegetasi. Baik, terima kasih dari saya. Semoga dapat memberikan manfaat bagi para penonton, dan saya meminta maaf apabila ada kesalahan
dari yang saya ucap maupun penyampaian materinya.